Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami bisa membuka mata, bisa menarik nafas, bisa menghirup udara yang segar. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kami bertumbuh dalam pengenalan akan firman-Mu lagi, kami berakar dan kami berbuah sehingga buah kami boleh dinikmati oleh setiap orang Tuhan, dan kami memuliakan nama-Mu dalam segala tindakan kami oleh karena kebenaran firman-Mu. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini bacaan kita masih terambil di dalam kitab Habakuk. Kitab Habakuk 2 ayat yang ke-6 sampai 20. Masih dengan tema yang sama. Meski gentar tapi tetap tegar. Pada pagi hari ini kita melihat keadilan Allah dan kebenaran yang sejati. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca dari Habakuk 2 sampai ke 20, ada 5 kata celakalah. Ayat yang ke-6, 9, 12, 15, dan 19 semua mengawali dengan kata celakalah. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, Habakuk khawatir dan meminta Allah untuk menghukum orang yang berdosa dengan tujuan keadaan bangsanya akan dapat dipulihkan. Tapi Allah menjawab permintaan Habakuk dengan mengirimkan orang Kasdim untuk menindas bangsa sebagai bentuk penghukuman bangsa Yehuda. Jawaban Allah makin menambah kegelisahan Habakuk Bapak Ibu ya. Kalau kita perhatikan dari Habakuk pertama sampai keempat, sampai Habakuk di dalam seri yang keempat, dikatakan di situ dia berdiri di menara, ingin menunggu jawaban Tuhan. Habakuk tidak terima jika Allah menghukum bangsa Yehuda dengan cara ditindas oleh orang Kasdim. Karena apa? Karena bangsa Kasdim lebih berdosa dibanding dengan bangsa Yehuda. Itu pemikiran Habakuk. Sehingga menjadikan Habakuk kian galau. Apa sih yang menjadi maksud Tuhan ini? Ya. Apa? Di waktu yang sama, di tengah pergumulan dan kegalauan Habakuk, Habakuk tetap memasrahkan keputusan yang Allah pilih. Akhirnya dia menyerah juga. Dengan imannya, Habakuk berusaha untuk tetap mengerti bahwa Allah akan memberikan hukuman yang setimpal dengan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang Kasdim. Bapak Ibu sekalian dikasihi oleh Tuhan, kita mau lihat sebenarnya melalui kata celakalah, melalui ucapan celakalah tersebut, Habakuk tidak hanya menyampaikan realitas yang dia lihat tentang kezaliman yang dilakukan oleh bangsa Kasdim. Menurut Habakuk, Tuhan akan memberikan hukuman setimpal kepada para penindas itu. Penghukuman itu tidak menyatakan bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan manusia dan alam semesta. Tuhan ada dalam baitnya yang kudus, ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Melalui baitnya yang kudus, Tuhan akan menyatakan segala sesuatu yang baik tentunya. Segala pertolongan dan pembebasan. Karena itu, umat diajak untuk menunggu pernyataan kemahakuasaan Tuhan atas bangsa-bangsa yang dilakukan oleh Habakuk. Manusia sesungguhnya hanya bisa berusaha. Amin Bapak Ibu. Tetapi Tuhan yang empunya segalanya di kehidupan ini. Tuhan berkuasa menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak ada yang tertutupi di hadapan Tuhan. Semuanya nyata. Lalu pertanyaannya, siapa yang dimarahi oleh Tuhan? Tentu jawabannya adalah bukan orang benar. Bukan orang benar. Itu artinya dengan caranya Tuhan yang mungkin kita tidak akan bisa mengerti,
Tuhan akan menjagai hati dan pikiran orang percaya ketika mereka berada di posisi yang sudah sulit dan menjadi semakin sulit. Sebab bukan kepada merekalah Tuhan marah. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu, mari kita yakini bahwa Allah adalah Allah yang bertindak adil. Di tengah rasa ketidakadilan di dunia ini, dalam hidup ini, tetapi Tuhan akan bersikap adil kepada umatnya. Yang kedua yang kita pelajari adalah kebenaran itu akan ditegakkan. Karena yang namanya kebenaran, walau digoyang dengan cara apapun, dia akan tetap berdiri tegar. Dia akan berdiri tegak dan mampu bertahan dan berlanjut lama sampai akhirnya terwujud, sampai akhirnya nyata bahwa itulah kebenaran yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di masa-masa sulit seperti ini, seperti yang Habakuk rasakan, mungkin kita juga merasakan, kita tetap percaya bahwa kebenaran yang kita miliki, kebenaran yang kita kerjakan harus dinyatakan. Dan kita percaya juga bahwa Allah akan selalu bertindak adil terhadap kita dan terhadap orang-orang di sekeliling kita. Keadilan Allah itu tidak bisa ditutup-tutupi. Oleh karena itu, bersyukurlah karena kita mempunyai Allah yang hidup. Keadilannya akan ditegakkan dan kuasanya pasti dinyatakan. Seorang Khalil Gibran mengatakan begini Bapak Ibu. Bila aku menanam penderitaanku di ladang kesabaran, akan berbuahkan kebahagiaan. Seorang Khalil Gibran Bapak Ibu, ya, menyatakan begitu. Tapi iman kita lebih dari pernyataan Khalil Gibran. Kita percaya Tuhan kita, Allah kita, Bapa kita adalah pribadi yang berdaulat, yang berkuasa atas semesta alam ini dan juga diri kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan ini. Kita percaya Tuhan Yesus beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya akan keadilan-Mu. Kami percaya akan kebenaran-Mu Tuhan. Biarlah dengan kesabaran, dengan ketekunan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, kami siap menantikan keadilan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dalam bentuk apapun Tuhan, dan apapun yang kami alami, kami percaya yang terbaik pasti Engkau berikan kepada orang-orang yang terus berseru dan berharap kepadamu. Karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang peduli, Engkau akan sangat peduli dan mengerti segala apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serukan doa kami hanya kepadamu saja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua Bapak Ibu, amin.